Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Siti Hanifah dengan NIM 2006346 akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Pentingnya Meningkatkan Kompetensi Guru dalam Mengajar Siswa di Sekolah Dasar. Poin yang akan saya bahas yang pertama, pengertian kompetensi guru. Yang kedua, alasan pentingnya meningkatkan kompetensi guru. Yang ketiga, standar kompetensi guru menurut Permendiknas. Dan yang terakhir, upaya meningkatkan kompetensi guru. Sebelum saya menjelaskan kompetensi guru, apa sih kompetensi itu? Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaannya dalam bidang tertentu. Dapat kita artikan, kompetensi guru adalah sebagai hasil integrasi antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, spiritual seorang guru dalam proses mengajarnya, yang bertujuan untuk membentuk suatu kompetensi penguasaan materi, pemahaman peserta didik, dan pembelajaran. Lalu, menurut Satori dalam bukunya, kompetensi mencakup 3 aspek, yaitu yang pertama, kompetensi sebagai gambaran substansi ideal yang harus dikuasai dalam melakukan pekerjaannya. Yang kedua, kompetensi sebagai bentuk unjuk kerja nyata yang tampak dalam hal pola pikir, sikap, serta tindakan dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang ketiga, kompetensi sebagai input untuk kerja. Mengapa penting bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya? Karena terdapat beberapa alasan mengapa pentingnya meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama, karena teknologi yang semakin maju. Dengan berkembangnya zaman, pasti akan berkembang juga teknologinya, dan itu menjadi ancaman tersendiri bagi guru. Mengapa? Karena posisi guru yang sekarang terancam tergantikan posisinya oleh suatu teknologi yang sangat canggih seperti robot dengan memiliki kecerdasan buatan yang bisa saja cara mengajarnya lebih baik daripada manusia. Lalu yang kedua, pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh oleh negara-negara maju yang pendidikannya sudah berada jauh lebih baik daripada kita. Dan pendidikan di Indonesia sendiri masih belum mencapai dengan apa yang telah kita harapkan. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan meningkatkan kompetensi guru sama halnya dengan meningkatkan hasil belajar siswa. Mengapa? Karena mengajar guru itu sangat mempengaruhi dengan hasil belajar siswa. Lalu yang terakhir, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan meningkatkan hasil belajar siswa, dengan meningkatkan kompetensi guru akan meningkatkan hasil belajar siswa. Dan bayangkan saja apabila di Indonesia terdapat guru-guru yang berkompetensi dan berkualitas, akan bisa saja negara kita ini pendidikannya jauh lebih baik daripada sekarang dan akan terus meningkat. Lalu ada standar kompetensi guru menurut Permendiknas atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional pada nomor 16 tahun 2007, yaitu pada SD atau MI sederajat harus memiliki kualifikasi akademik minimal diploma 4 atau S1 dengan standarnya meliputi 4 kompetensi, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi kepribadian, yang ketiga, kompetensi sosial, dan yang terakhir, kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru untuk mengelola proses belajar mengajarnya pada peserta didik di dalam kelas, yaitu contohnya seperti guru harus bisa menguasai watak para muridnya, guru harus bisa mengelola menguasai teori belajar dalam mendidik, dan guru harus bisa mengembangkan kurikulum terkait pembelajaran apa yang akan diajarkannya.
Lalu yang kedua, kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan seorang guru dalam berkepribadian yang baik sehingga guru tersebut bisa menjadi teladan bagi murid-muridnya. Contohnya, guru selalu menyampaikan hal-hal yang positif sehingga guru tersebut disegani oleh para muridnya. Yang ketiga, kompetensi sosial, yaitu kemampuan seorang guru dalam bersosialisasi dengan efektif, baik kepada sesama guru ataupun kepada peserta didik. Contohnya, guru harus bisa berkomunikasi secara sopan dan santun kepada sesama guru, kepada peserta didik, wali murid, ataupun walaupun kepada masyarakat lainnya. Lalu yang terakhir, kompetensi profesional, yaitu kemampuan seorang guru dalam menguasai materi secara luas dan mendalam. Contohnya, guru harus bisa mengintegrasikan perkembangan teknologi dengan materi apa yang akan diajarkan. Lalu, harus dengan cara apa guru untuk meningkatkan kompetensinya? Terdapat dua upaya di sini untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang pertama dengan PTK atau penelitian tindakan kelas dan supervisi akademik. Yang pertama, PTK ini merupakan bentuk pengembangan profesi yang dimana guru akan mempelajari cara belajar siswa pada saat proses mengajar, dan dari situ guru dapat mengevaluasi sendiri lalu memperbaiki apa kekurangan yang ia lakukan dan ia belajar dengan apa yang ia alami. Jadi PTK ini merupakan penelitian yang dia akan merefleksi sendiri dengan yang apa telah ia alami dan menjadikannya peka dan tanggap dalam pembelajaran di kelasnya. Dan secara tidak langsung hal tersebut dapat memperbaiki atau meningkatkan kompetensi dalam mengajar apabila dilakukan secara sistematik. Lalu, supervisi akademik. Supervisi akademik ini menitik beratkan penguatan pada masalah akademik, yaitu mengenai hal yang ada dalam kegiatan pada saat pembelajaran berlangsung, yaitu pada saat siswa mempelajari sesuatu. Jadi, supervisi akademik ini bisa meningkatkan kemampuan guru khususnya pada saat menyusun administrasi penilaian. Dan ini akan meningkatkan kinerja guru dan memperoleh pembelajaran yang berkualitas apabila supervisi akademik ini dilakukan secara berkelanjutan dan sistematik. Jadi, PTK dan supervisi akademik ini dilakukannya pada saat proses pembelajaran di kelas, yang dimana diarahkannya pada pembelajaran hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Maka dapat saya simpulkan bahwa meningkatkan kompetensi guru sama halnya dengan meningkatkan hasil belajar siswa dan akan meningkatkan mutu pendidikan. Maka dari itu, diperlukan guru-guru yang profesional dan berkualitas agar hasil belajar siswa juga lebih baik. Dan upaya yang dilakukannya yaitu dengan cara PTK atau penelitian tindakan kelas dan supervisi akademik. Dan terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.